Masih ada yang belum jawab ya, maka saya pantunin dulu ke Bayoran beli pepaya, terus mau beli jambu biji. Siapa jawab sama saya mudah-mudahan segera pergi haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa wasdaqul qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun 'aliman wa muta'alliman wa mustami'an wa muhibban wa la takun khamisan fatahlik lak atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan yang saya muliakan, Bapak yang saya hormati, jemaah seluruh yang Allah rahmati. Meraih Lailatul Qadar dengan dua hal. Tempitan meraih Lailatul Qadar dengan dua hal. Satu yang diimpikan oleh orang yang puasa itu dapat malam Lailatul Qadar. Sebab kenapa? Karena kalau dia dapat, jamaah yang saya muliakan, dia seolah hidup 83 tahun full tanpa dosa. Karena amal di malam itu kalau dikonversi dengan umur, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Sedangkan kata Nabi, umur ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku itu 60-70. Ini 83 tahun tanpa dosa, bayangkan. Maka sangat diimpikan luar biasa. Ya. Nah, lalu bagaimana cara meraihnya itu? Ada dua hal menurut saya. Pertama, dengan cara puasa yang baik dulu. Puasa yang baik. Bagaimana puasa yang baik? Puasa yang baik sederhananya ada 5 cirinya, dan cirinya itu terangkum dalam kata Ramadan. Huruf Ramadan itu hurufnya ada berapa? Yang bisa boleh pulang duluan? Ada berapa? Berapa? 5. Nah, pulang Pak siapa? Bapak mau pulang? Bapak ya. Pertama hurufnya Ra. Ra maknanya adalah Ratilil Quran. Jadi orang kalau puasanya baik itu dekat sama Quran. Kenapa? Lah Ramadan ini bulan diturunkannya Quran kok. Tadi ayatnya ayat Al-Baqarah 185. Syahru bulan Ramadan alladzi fihi di dalamnya unzila diturunkan Quran. Bagaimana mungkin Ramadan kok nggak dekat sama Quran? Itu sama aja seperti mak bikin rengginang nggak pakai bawang putih. Itu rengginang rasanya bagaimana itu? Besok Pak agak enak, tapi sudah resep. Generasi dulu ketika mereka Ramadan, kita gila-gila kepala Pak. Mohon maaf, mungkin kita nggak percaya. Dan coba bayangin, Imam Syafi'i itu kalau Ramadan sehari bisa baca dengan pemahaman bahasa Arab yang luar biasa dari orang Quraisy ya. Itu 10 juz Pak. Imam Syafi'i, orang yang sangat luar biasa, padat, sibuk keilmuannya. Yang lebih hebat lagi adalah Sayyid Al-Azwad, ulama tabi'in juga. Itu kalau Ramadan sehari bisa baca Quran dengan pemahaman yang hebat, 15 juz. Yang lebih spektakuler lagi adalah Syekh Qatadah Ibnu Da'amah sama ulama tadi. Beliau kalau Ramadan pernah sehari baca Quran sampai 30 juz Pak. Bang Bakri berapa juz? Bayona berapa juz? 1 juz, tapi juz double juz melon. Ya nggak apa-apa, yang penting ada juznya ya. Yang penting ada juznya. 1. Kemudian yang kedua, kata Ramadan itu hurufnya adalah Mim. Mim maknanya apa? Muhammad uswatun nabi saumina. Kalau pengen puasanya baik, yang ikut aja puasanya Nabi bagaimana? Walaupun kita kagak bisa ngikutin puasa Nabi 100%. Nah, kok teman kayak kita kagak bisa. Tapi bisa lah berapa persennya. Makanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengklasifikasikan orang puasa menjadi 3. 1, shaumul awam. Ini puasanya model kayak saya, orang awam. Cuman kagak makan, kagak minum, kagak bercampur sama bini siang hari doang. Yang lain mah kagak puasa. Itu puasa saya, orang awam.
Dan yang kedua ada namanya shaumul khawas. Nah ini puasanya orang pensiunan PLN. Jadi gak makan gak minum, kagak bercampur sama bini, juga indranya ikut puasa. Ini puasanya orang khusus, middle class. Kalau kereta apinya bukan yang Bandung Jakarta itu yang mahal bukan ya, ya kira-kira saung galing lah. Nah puasanya Nabi bagaimana? Nah ini puasa Nabi kita kagak bisa minum, cuman bisanya berapa persen? Puasanya Nabi itu sejak tanggal 1 Ramadan sampai terakhir Ramadan tidak terpengaruh faktor eksternal. Beliau mempuasakan semuanya, termasuk hatinya beliau puasa. Connect terus selama 1 bulan itu dengan Allah. Ya kan kagak bisa model kayak kita. Yang baru 24 hari kan? Orang udah diskusinya kalau sahur sama bininya, mau ke Cipadu, kok kena abang ini? Cipadu, Tanah Abang udah diributi. Hadirin yang saya muliakan. Jadi tidak bisa mengikuti Rasul, tapi kalau pengen puasanya baik, ngusahain, ngikhtiarin, ngupayain biar kayak Nabi. Nah, maksudnya apa? Semuanya jadi dikuasai, termasuk hati ikut puasa. Kalau belum final, ya jangan sampai kemudian kita kalah. Waktu 2002 kan Argentina itu kan menang akhirnya, walaupun pertama main kalau lawan Arab Saudi 2-1 kan. Tapi ujungnya kan final sama Prancis 2-2 penalti. Itu sih. Ini kenapa ketawa? Coba cek mana dua itu Piala Dunia. Nah kemudian yang ketiga, kata Ramadan itu hurufnya adalah God. God maknanya dhamin min Allah. Orang yang puasanya baik itu dapat sertifikat, dapat jaminan dari Allah. Salah satu jaminannya adalah di hadis riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Al-jannatu, surga itu samaniyata abwabin, pintunya ada 8. Minha, satu dari yang 8 itu yusamma, dinamai oleh Allah Babur Rayyan, namanya Babur Rayyan. Lah sekali-kali tidak yadkhuluhu, boleh masuk ke dalam Babur Rayyan itu illa, kecuali as-shaimin was-shaimat, kecuali ahli puasa. Yang disebut ahli puasa itu yang bagaimana? Orang yang disebut dengan ahli puasa adalah orang yang di Ramadannya serius puasanya, thumma kemudian atba'u sittan minasyawal, nanti bulan Syawal nyambung 6 hari, thumma yawmul isnani wal khamis, lalu kemudian setelah Syawal selesai 6 hari itu sambung dengan Senin dan Kamis, terus nyambung sampai ketemu lagi dengan Ramadan lagi. Orang yang kayak gini Pak, dia bukan nyari surga, surga nungguin dia, Babur Rayyan tadi. Menurut saya Pak, kita nggak mungkin kayak Sayyidina Abu Bakar lah, yang amalnya semua hebat, sedekahnya hebat, tahajudnya hebat, jihadnya hebat. Nggak ada foto dari kita mah, satu aja kita cecer tuh untuk jadi proposal di Yomel Hisab nanti, puasa itu bisa bikin masuk surga. Misalnya tadi jadi ahli puasa. Ini pada ulama semua pada tegang nih namanya. THR udah berapa? Oh, ya sedih amat. Belum lebaran udah habis banget. Saya belum dengar. Baik, kemudian kata Ramadan hurufnya adalah alif. Alif maknanya ikhlas. Ya, ikhlas. Di Al-Bayyinah 5 wa ma umiru, tidaklah orang beriman itu diperintahkan untuk ibadah illa liya'budullaha mukhlishin, kecuali ketika dia ibadah motifnya harus karena Allah. Ya. La yaqbalu amal abdi illa ibtigha wajh Allah, kata Nabi. Allah mau menerima amal atau ibadah hamba kecuali hamba itu ketika beramal hanya mencari wajahnya. Nah pertanyaannya, saya mau nanya, kira-kira ada nggak orang puasanya kagak ikhlas? Ada kira-kira? Apa yang dia gak jawab ini? Kamu udah berpulang kan ya? Mungkin Kendall juga mau jawab ya, mau jawab bagaimana, kagak jawab ditanya gitu ya. Suka nyusahin mah. Menurut analisis saya ada Pak. Ya secara nature of law-nya hukum apapun tidak ada yang sempurna. Telur ya pasti ada yang bantet, masa netes semua. Satu dua mah ada yang gak ikhlas. Ya, tapi tentu bukan orang PLN, orang Argentina, sono. Itu juga kalau ada di sono, ya kalau ada, sini sih gak ada di sini, insya Allah.
Contohnya orang puasanya ikhlas. Bapak puasa Ustaz, senang nggak? Nggak senang. Kenapa Bapak puasa? Senang. Begini Ustaz, saya mau jujur, kamu Ustaz aja damai, kalau tidak jujur. Saya kan punya anak satu, bini saya juga nurut. Jadi kalau Ramadan itu full sebulan, kami kagak belanja Ustaz. Saya bilang, lah, emang apa sih? Ya kita keliling baik sampai SD itu ada 115 masjid. Jadi kalau buka, Rodatul Jannah, sahur, Al-Hakim, di sana disediain. Jadi sebulan full tidak belanja. Sehingga kompensasi dari uang itu bisa beli motor 2 katanya. Jadi senang di Ramadan, Pak, motifnya adalah efisiensi finansial. Ada kali nggak di sini satu orang 2 mana kali ya? Cuman kasihan kalau mau berangkat di sini malaikat rombongan dari gratisan. Walaupun boleh Pak. Orang senang, orang kalau udah infak sahur tuh kalau dimakan malah senang. Dapat pahala kan begitu. Jadi ini orang bagus ini memanfaatkan tadi supaya orang dapat pahala. Cuma tadi disindir malaikat. Contoh lagi nih, orang puasa lagi keras. Bapak puasa Pak? Iya dong. Senang Bapak puasa? Senang Ustaz. Kenapa Bapak puasa senang? Ya jujur Ustaz, cuma di bulan Ramadan doang saya dapat income 3. Apa aja itu? Gaji bulanan pasti dah. Bonus tahunan dapat. Terus saya bilang, THR walaupun udah habis. Ya kan cuma di bulan ini doang. Jadi lo ada THR sampai 3 kali. Di Ramadan doang ini Pak ya. Ya urusan udah habis, mau urusan lain, itu bagiannya masing-masing ya. Soalnya itu jadi menteri dah. Ada lagi yang lucu, ibu puasa Ustaz. Senang nggak? Senang. Kenapa ibu puasa senang? Ya jujur Ustaz, kalau di bulan lain mas saya kagak bisa, cuma di Ramadan doang badan saya turun 7 kilo mah ada dia. Motifnya kaya rupanya dia. Nah, tapi ini insert saja sisipan. Maksudnya saya ingin mengatakan dari populasi manusia sekarang ada 8 miliar, kan orang Islamnya sekarang 2,6 miliar. Ya katakanlah yang puasa 1 miliar dah. Ya ilok ada yang kagak ikhlasan ada 1-2 man. Nah kalau udah diingetin begini ya mudah-mudahan nanti tidak ada yang tidak ikhlas, semuanya zero, semuanya adalah ikhlas. Kemudian yang ke-4, 5, kata Ramadan itu hurufnya adalah terakhir nun. Nun maknanya apa? Nurullah. Orang kalau puasanya baik, outputnya nurullah, cahaya Allah. Apa cahayanya? La'allakum tattaqun. Dapat piala namanya tatakun, jadi orang takwa. Apa ciri-ciri orang takwa? Nanti setelah Ramadan selesai tanggal 1 Syawal, ada di kata takwa itu sendiri. Takwa hurufnya 4. Tak pertama, tawadud, humble, low profile. Jadi ketika udah puasa selesai, dia akan menjelma menjadi kupu-kupu yang rendah hati. Walaupun jabatannya tinggi, duitnya banyak, tanahnya banyak, mobilnya banyak, bininya ya agak berani saya. Sama kayak saya agak berani. Dari dulu 1 baik. Jadi menjadi orang yang rendah hati. Kata Imam Hasan al-Basri, orang rendah hati itu bagaimana? In kunta takhruj min baitika la tash'ur ahsan minhum. Orang rendah hati itu kalau keluar dari rumah ketemu siapapun, dia merasa orang yang ditemui lebih baik dari dirinya. Sebaliknya orang yang di hati keluar dari rumah ketemu siapapun, dia merasa lebih baik dari yang ditemuinya. Itu beda. Maka orang yang di training oleh training spiritual Ramadan, maka outputnya adalah menjadi bagian humble tadi. Nah yang kedua, kata hurufnya qaf. Qaf maknanya adalah qanaah. Qanaah itu nanti naik menjadi ahli syukur. Orang yang syukur kata Nabi, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqa minkum. Urusan dunia melihat yang di bawahnya, urusan akhirat lihat yang di atasnya. Ya. Urusan di bawah, urusan dunia lihat yang di bawah. Ini saya tahu benar nih yang namanya orang puasa model orang Jabodetabek lah, saya ngerti. Apalagi orang Tangerang, orang Serpong, paham lagunya. Apa lagunya? Ya memang sih, ya puasa itu di kita ini ampar-amparan makanan di meja makan. Cimol ada, cilok sedia, es kopior dibeliin, apa baik ada, ya, apa semua ada. Tapi subhanallah, bagaimana dengan saudara kita di Gaza?
tidak ada sumur, tidak ada kasur, tidak ada tempat tidur, tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada gas, tidak ada rumah, tidak ada masjid, tidak ada musola. Subhanallah. Kita alhamdulillah tidak diuji seperti yang mereka alami. Nah, maka kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan iman dalam bentuk yang lain. Jadi Pak, kalau Bapak udah punya istri satu, disyukuri yang ada, ya. Insya Allah nanti ditambahin anaknya, Pak. Udah ketawa aja, anaknya ditambahin. Baik, jadi kalau puasanya sudah baik, ini sudah 50% kita dapat Lailatul Qadar. Tambah tinggal 50%-nya lagi apa? Nah, upaya atau ikhtiar. Bagaimana meraih Lailatul Qadar? Ikhtiarnya menurut saya sederhana saja, yaitu 4 cara. Ya. 4 cara terangkum dalam kata duit. Dengerin dulu Pak, udah mau dengar duit itu jauh sensitif. Duit itu maknanya, D-nya adalah supaya Lailatul Qadar, doa dulu. Doanya bagaimana? Allahumma rizukna Lailatul Qadri. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami Lailatul Qadar fi hadhihi sanati, di Ramadan tahun ini, wa fi kulli sanati, dan di setiap tahun di bulan Ramadan. Doanya itu. Kenapa doa? Menunjukkan kita serius berharap, menginginkan, meminta. Kan orang kalau minta kan serius Pak. Nah kalau nggak minta kan dia nggak serius. Kan begitu ya? Pasti begitu. Ya Maya saya. Atau ya doanya apa saja. Yang penting minta ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Pakai bahasa Bogor boleh, pakai bahasa bahasa Cina juga boleh doa. Dengerin doa bahasa Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma li chang wang sing wang ching wang ching wang. Nanti artinya apa? Saya juga gak ngerti. Intinya doa minta supaya ketemu dengan Ramadan. Nanti kalau suruh begini, kalau serius boleh seorang. Siapa yang bilang ngantuk bener ya, ini syaratnya. Saya gak boleh serius kalau begini. Baru ketemu dia udah bilang ngantuk katanya dia. Dari ribet urusan kalau begini. Jadi D-nya apa tadi? Doa. Jadi nanti minta sama Allah agar ketemu dengan bulan Lailatul Qadar ya. Berarti serius nih. Kata Allah, oh dia serius nih minta sama aku nih. Ya, apalagi di bulan Ramadan itu kan dijamin, hadisnya riwayat Abu Daud. Ya, la turaddu da'watuhu. Allah tidak akan tolak doanya salasa syaksin, 3 orang itu. Imamun adil, pemimpin yang adil, al-madlum, orang yang teraniaya, dan as-shaim hatta yaftir, orang yang puasa. Itu gak ditolak doanya. Nah kalau kita minta Lailatul Qadar, apalagi minta Lailatul Qadar. Ya, sehingga begitu. Dan yang kedua, punya usaha dong. Pengen dapat Lailatul Qadar ya kan harus ada usaha. Usahanya menurut saya ada 3 paket. Ada 3 paket. Ya. Paket pertama, ya, tapi ini paketnya orang-orang makomnya tinggi. Jadi gini Pak, Imam Ghazali itu pernah ditanya muridnya. Kata muridnya, Syekh, menurut Syekh Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Apa jawaban beliau secara diplomatis? Begini anakku katanya, kalau menurut Abah ini, bagi Abah katanya, Lailatul Qadar itu Abah cari tiap malam. Maka dari ini makomnya wali ini mah yang butuh serius dari mulai pertama. Ya. Kayaknya kita gak bisa dah begitu. Nah kalau kita gak bisa di situ, paket kedua. Paket kedua, apa yang dianjurkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Taharau, cari Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu fi witri, pada malam ganjil, fi awahil asyri, di akhir 10 minar Ramadan, dari bulan Ramadan. Paket kedua. Dari cari di malam ganjil 10 akhir. 21, 23,
25, 27, 29. Cari tuh. Cari. Iktikaf kalau bisa, kalau perlu iktikaf. Nah, tapi kan umat Nabi Muhammad kan variatif, tidak homogen, ya kan? Mungkin ada yang bilang begini, Ustaz, saya mau tukang jahit, kalau bisa tiap malam ganjil datang ke masjid iktikaf. Lah saya nyari nafkah, Ustaz, lagi rame ini jahitan. Jadi loh saya ditinggalin. Tapi yang nitipin jahit kencang sama saya. Oh begitu, iya. Kalau di security, ya Ustaz, ya agak malam saya. Kalau bisa, setiap malam jadi saya datang gak bisa, Ustaz. Nah yang begini juga diopenin, maksud diopenin diperhatiin sama Allah dan Rasulnya. Ambil paket yang ketiga. Nah Bang, paket ketiga Bang. Bang kan bukan tukang jahit. Jangan itu paket ketiga, dispensasi. Paket ketiga itu apa? Ada hadisnya Imam Bukhari. Ya. Bahkan ini para ulama kemudian menyimpulkan cari saja di malam ya Sab'awa Isrin, malam 27 aja. Hadisnya dari Bukhari. Para ulama ngitungnya begini, coba cek. Kata Lailatul Qadri itu ada 9 hurufnya, cek coba. Ya kan? Nah, surat Al-Qadar itu menyebutkan kata Lailatul Qadar 2 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, 1. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Seterusnya enggak ada. Berarti di luar 1, di dalam 2. 3 kali 9 tukang jahit. Masa kuri ente bukan tukang jahit, aman-aman. Ustaz ngomel-ngomel begini. Ya maksudnya Allah itu maha pengasih, Nabi juga maha rahmat. Jadi semua kebagian. Ya, itu yang usaha. Nah kemudian I, kan duitnya. Ya. I-nya apa? Iman. Iman artinya apa? Yakin. Maksudnya apa? Lah kudu yakin kita dapat. Kan di hadis qudsi Allah berfirman, "Inni inda 'abdi zanni bi." Aku mah apa namanya? Iya sesuai dengan persangkaan hambaku, terserah ya. Hambaku bagaimana persangkaannya, itu yang aku beri. Lalu umpama Bapak bilang, "Ya, Ustaz, potongan tas saya mau berangkat Cipru dah." Kagak, untuk saya bentok, saya nggak dapat. Ya kagak dapat. Orang ngomong begitu, masa Allah digituin? Tapi kalau ngomongnya Bapak begini, ya Allah, memang potongan saya bentak begini ya Allah. Tapi kan rahmatmu luas, ampunanmu luas, ampuni saya Allah. Saya juga pengen dapat dada itu kayak orang-orang. Kasih Allah, kasih. Walaupun potongannya belakang Ciprut. Bentar, ya mesti gak sore-sore amat maksudnya. Dapat itu, karena sesuai dengan persangkaan tadi. Dan kalau melihat asbabun nuzul surat Al-Qadar, lihat itu kan bermula dari keresahan Nabi. Nabi merasa resah. Ya Allah, kata Nabi, umatku kau pendek-pendek umurnya gitu. Sitin wasabin 60-70. Ya, apalagi beliau juga cuma 63. Kan gitu, pendek-pendek kan. Ada nih di sini yang udah 62 tahun 11 bulan ada. Tolong sering-sering ke Ancol. Jadi ikan julung-julung. Maksudnya dikit lagi mengkrim itu. Kata Nabi, umatku pendek-pendek umurnya. Nah, Jibril datang. Ya Rasul, kenapa anda kok resah kelihatan? Begini Bril, saya resign. Lah kan udah cek sebab lama banget cek sama Jibril. Resah karena umur saya pendek-pendek. Perbandingan dengan umur umat lain, kayaknya disparitas. Nah, udah pakai disparitas sama probabilitas. Waduh, ini makan sarapannya sahurnya roti yang bikin ngomong. Kalau sarapannya gendar, ya nggak paham pasti. Kalau sahurnya pakai gendar, nggak paham. Disparitas terlalu tinggi ya, menjomplang itu. Ya maka kata Malaikat Jibril, saya ngomong dulu sama Allah nih ya, tungguin dah antum. Ya Malaikat Jibril lapor sama Allah, maka turunlah surat Al-Qadar itu. Jadi kesimpulannya, Al-Qadar, Lailatul Qadar itu adalah hadiah dari Allah
untuk umat Nabi Muhammad karena umurnya pendek-pendek. Maka semestinya harus semuanya dapat. Cuman kadarnya aja beda-beda. Begitu Pak. Ini serius nih kajian tafsir, dia baca tafsir. Dapat. Ya, itu ada syaratnya Bang. Syaratnya dia puasa, ya. Kemudian dia taraweh, itu syarat pribadi. Dapat. Kadarnya beda-beda. Kan yang paling tinggi kan min al-bishahdin 1000 bulan kan? Ya model kayak saya, kayak Bapak mah cukup dah bangsa. Berapa Bang nawar? 7,5 ya. Cukup itu. Maksudnya begitu maksudnya. Jadi semua selalu dapat asal tadi puasa sama malamnya qiyamul Ramadan, maksudnya tarawih. Tapi kalau kagak puasa kagak tarawih, jangan sembung ke pondok jagung. Itu kagak nyambung, Bung. Ngarep-ngarep yang kagak dikerjain kan gitu ya. Jadi yang merasa puasa siangnya, malamnya qiyamul Ramadan, insya Allah antum semua dapat. Amin. Apalagi nih potongannya, auranya soleh-soleh begini. Potongannya, Pak. Jahitannya sih nggak ada. Potongannya Mas Soleh ini. Polanya. Ya mudah-mudahan sih ya dapat semuanya ya. Yang full tadi yang 1000 bulan. Nah terakhir kata Pak duit itu akan punya teh ya. Tehnya apa? Takwa. Nah ini tadi. Bagaimana takwa maksudnya? Siangnya kudu jaga, maksudnya puasanya dijagain gitu. Ya jangan anu-anu amat lah, jangan bangor-bangor amat lah. Kan mohon maaf, yang bisa menghilangkan 100% pahala puasa kan ada 7 tuh. 1 riba gitu ya. Lagi puasa anu sih anu bagaimana anu dia mah anu lah jangan kayak gitu lagi puasa nih tak akan ribet urusan. Yang kedua namimah, ngadu domba ya. Si A masih C lagi berselisih, si B malah datang memprovokasi, mestinya mengislahkan keduanya. Yang ketiga yang bikin hilang pahala puasa 100% adalah fitnah. Al-fitnah itu asyadu minal qatli. Kemudian yang keempat adalah qauluz zur, bersaksi palsu. Ini kan lagi ramai persidangan ya. Kalau persidangan dia ngomong kagak sebenarnya, orang lain jadi dirugiin, nah ini pahalanya hilang dia. Nah yang kelima adalah syaddul ghadab. Ini bisa nilai pahala puasa. Syaddul ghadab itu marah yang teramat sangat marah. Bukan orang pacaran apa tuh dari sini marah syadul ghadab, marah yang sangat. Kalau marah yang biasa manusiawi. Kemudian adalah nadratus syahwat. Nah ini memandang dengan syahwat. Kalau cuma mandang-mandang sekilas-sekilas sih nggak apa-apa. Nah, insya Allah dapat. Tapi kalau yang mandang begitu mandang khusyuk tuh maknanya. Mandangnya khusyuk. Iya, karena ada pandangan khusyuk tuh maknanya. Nah yang ketujuh kadhib wa kadhibah, dusta. Jadi selama itu tidak dikerjain, insya Allah puasa kita terkategorikan puasa yang baik. Ya, baik, udah 5 menit, yaudah Bang ya. Hah? 10 menit lagi. Ya, makanya saudara orang juga sudah paham harus belajar. Ya udah selebihnya tadi jawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Nur Gufron Solik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, masih ada waktu 10 menit. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ada 16 yang mau nanya nih Pak Ustadz. Kita mulai dari yang 15 saja nih. Sampai terawih sekali sini ya. Dari kiri 1, dari kanan 1, ibu-ibu 2. Tapi ibu nggak mau diduain. Ente lucu juga dong. Ya silakan. Mana dulu? Kiri dulu, kanan dulu, atau ibu-ibunya dulu? Ibu-ibu. Buka aja Pak. Iya. Oh, ada jubirnya. Ada apa? Cakep. Perwakilan. Tapi jubirnya muda gitu. Muda. Ini muda Pak. Bapak ibu saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Orang sepuh Pak. Karena itu.
Ini Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz Pak menyebutkan salah satu hal yang menghilangkan pahala puasa adalah marah yang berlebihan. Nah, misalnya nih Pak Ustadz, kita punya hubungan, kemudian berantem di luar bulan puasa. Kita udah minta maaf, tapi dari pihak sananya itu masih kayaknya hubungannya masih belum kembali baik gitu. Masih sewot ya. Iya. Nah, daripada kita menimbulkan konflik yang berkelanjutan gitu, saya memilih misalnya untuk menjauh dulu nih. Oh iya. Untuk putus komunikasi lah istilahnya, daripada ada perselisihan baru gitu. Lebih baik nggak berkomunikasi. Orang mana emang itu? Orang Depok Pak Ustadz. Sorong ini. Ditayang ini. Iya, bagus. Iya, itu kira-kira apa namanya? Boleh Pak Kata gitu ya? Iya, apa itu sedang lepas itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran. Rasanya PN kaya bin atuh dong. Yang dua ketahuan. Ini bolak-balik ke soal mah. Di dalam kaidah fikih ada disebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Ini kaidah fikih ya. Jadi menghindari mafsadat itu didahulukan daripada mengambil manfaat. Hubungan itu pasti bermanfaat ya, tapi kalau ada mudaratnya dan mudaratnya lebih besar, maka menghindar itu lebih baik. Jadi langkah yang dilakukan itu tepat. Ya. Jadi sementara untuk menghindari konflik yang lebih besar adalah menghindar dengan niat, ya bukan niat membenci ya, tapi niat tadi untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Itu memang malah anjuran agama begitu. Begitu ya. Tapi jangan selamanya maksudnya. Ya, gitu. Iya. Serpongnya mana? Jauh Depok. Ya. Ya kali punya rengginang di Serpong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi jelaskan mengenai bagaimana kiat-kiat mendapatkan rezeki. Apakah pertanyaannya apakah orang yang untuk mendapatkan rezeki itu harus ketika di masjid? Iya. Sebab ini kan banyak juga pertanyaan di ini itu di atas kita untuk ibu-ibu, karena ibu-ibu kan terbatas waktunya untuk rumah tangga sehingga tidak bisa ketika di masjid. Begitu saja Ustaz. Kagak harus iktikaf bang, kagak iktikaf itu bab lain lagi urusan. Tapi urusan mendapatkan rezeki itu adalah tadi ya Allah Maha Rahmat Maha Rahim. Yang penting ada tadi permintaan, doa, ada ikhtiar, ada usaha ya. Walaupun tidak di masjid ibu, insya Allah dapat. Ya, katakanlah dia ada udur syar'i tadi kan, misalnya anaknya kecil rewel, atau mungkin suaminya rewel, nungguin mulu, kan bisa aja. Kenapa sih itu sensitif? Jadi jawaban saya tidak harus. Tapi kalau ditanya, yang paling afdol mencari Lailatul Qadar di mana? Ya di masjid ketika dia iktikaf. Kalau pertanyaannya yang paling afdol ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah yang tidak di masjid tidak dapat? Tidak. Yang tidak di masjid insya Allah dapat juga. Dapat Pasar. Dasar tadi yang duit dikerjain, pakai duit tadi pakai duit gitu. Begitu Pak. Satu lagi terakhir kalau masih ada dari sisi kiri. Tanya Pak Ustaz. Oh boleh. Kanan lagi. Kirinya nggak ambil. Masih kanan. Terakhirnya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, tadi yang untuk paket-paket dapat Lailatul Qadar tadi, saya tertarik paket ketiga tadi. Waduh. Tanggal 27. Tanggal 27. Iya. Kan kita ini kan kadang kita agak bingung tanggal genap atau tanggal ganjil ini bulan puasa nih, karena kan kalau Muhammadiyah itu mulainya kemarin tanggal ini, kita mulai ini. Jadi kadang kita ini tanggal genap atau tanggal ganjil ya, itu satu. Kedua, jadi yang paling tanggal 27 itu gimana tuh bahwa ini benar-benar tanggal 27 gitu kan. Yang kedua saya memang ada nggak sih
orang tuh merasakan bahwa dia udah bertemu dengan malam Oh. Ramadan. Tanda-tandanya malam itu apa sih bedanya itu? Pengalaman orang Ya, itu Pak Ustaz Nasir, itu menurut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir ya. Ya, akhir. Tadi ente nyinggung tentang Ramadan yang mulainya beda gitu ya. Jadi gini, saumu bi'iktikotika, berpuasa sesudah dengan keyakinan yang kau yakini. Nah, jadi untuk meminimalisir ya ikhtilaf, perbedaan yang tidak produktif, aspeknya sesuai dengan keyakinan kita saja. Dan lagi pula Allah itu maha pemurah, jangan pakai kalkulasi logika. Dan dulu lu gak dapet lu kan puasanya mulainya Senin lu. Apalagi ini mohon maaf Ustaz nih, sesama supir jangan saling mendahului. Gak boleh Ustaz ngomong ini aku potong lalu bawa pojokan lu gak dapet. Gak boleh itu bahasa yang tidak boleh. Dia seperti mengecilkan Allah. Allah itu luas, maha pemurah luar biasa. Jadi urusan beda mau biasa deh itu kita saling menghargai aja. Insya Allah semuanya dapat. Nah, saya yang tertarik tadi, bagaimana tanda-tandanya orang yang mendapat Lailatul Qadar. Hampir sama dengan orang yang taubat nasuhnya diterima. Jadi ada 4 cirinya. Satu adalah ada yang namanya syaddun nadamah. Ada rasa menyesal di masa-masa hidup yang lalu, banyak diwarnai oleh kedurhakaan. Disesali betul dia. Di malam itu ya, Allah Akbar. Diterima tuh, terbayang tuh. Kezaliman dan sebagainya, disesali dia, bahkan kadang-kadang sampai menangis, gitu ya. Ayat kedua adalah quwwatul azam, ada tekad di dalam hati itu, entah dari mana itu, energi spiritual dari Allah tentunya. Aku harus jadi orang baik, gitu. Apalagi kalau lihat umur udah 40 misalnya, 50 dan 60, di sisa ini aku akan jadi orang baik, kira-kira gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia mau hijrah baik secara maknawi maupun secara zahiri. Secara maknawi tadi dia akan berhijrah, akan men-take ya values, nilai-nilai yang buruk yang selama ini dikerjakan, dan akan kalau pakai bahasa tasawuf akan takhalli, mengosongkan yang buruk, tahalli, menginstal yang baik ya, kemudian tajalli, sehingga kemudian dia hidupnya koneksi dengan Allah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah al-am, perubahannya itu, cengnya itu, tabhirnya itu tidak ditunda, langsung di eksekusi gitu. Itu ciri-ciri yang dapat. Nah, kalau ciri-ciri alamnya bahkan Rasulullah sudah mengindikasikan, misalnya malam itu tenang, damai, angin tidak seperti biasanya. Nanti matahari bersinar terang tapi tidak memanaskan. Gitu. Dan jangan sampai ujub ya Pak ya, jangan sampai merasa kita, saya udah dapat nih. Begini, yakin penting perlu ya, tapi kalau udah diumumin, oh saudara, kadang ujung itu dalam hati aja, padahal nggak ngomong, tapi kadang suka sombong dalam hati. Jangan diumumin aja deh. Kalau saya yakin kau mampu ya Allah, itu boleh. Tapi kalau pakai saudara-saudara, jadi tukang obat ya. Itu Pak ya? Habis Pak? Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, rangkaian kegiatan Ramadan 1445 Hijriah sudah kita jalani bersama. Yang pertama, tahlil Ramadan tanggal 6 Maret sudah kita laksanakan. Yang kedua, tali asir Ramadan juga sudah kita laksanakan tanggal 28 Maret kemarin. Kemudian kegiatan kultum ba'da sholat zuhur, alhamdulillah hari ini terakhir selesai tanggal 4 April. Tinggal satu kegiatan lagi yang kita laksanakan bersama-sama adalah halal bihalal tanggal 17 April besok insya Allah. Ustadznya udah ada. saya Nanya dong. Catat padanya. Lemon nanya dosa. Karena seluruh rangkaian kegiatan ini oleh kita, dari kita dan untuk kita, maka pada kesempatan ini kita mohon dimaafkan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di sepanjang kegiatan Ramadan tahun ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Ustadz yang sudah bersedia mengisi kultum Ramadan di Musola Al-Barakah ini. Semoga tali silaturahmi kita tetap berlanjut Pak Ustadz. Amin. Nanti dicatat untuk
periode berikutnya halal. Semoga menjadi ladang amal soleh dan barokah untuk kita semua. Amin. Kita juga ucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah aktif rutin mengikuti kultum Ramadan ini dari awal sampai dengan akhir. Juga kepada yang paling khusus juga nih, Pak Junet, Pak Lukman, Pak Fahri, Pak Rohim, Pak Edi, Pak Heri, Pak Teguh, banyak bisa saya catetin semua nih. Pak Yudi, Bang Ucin yang udah membantu kegiatan ini sampai dengan berjalan lancar. Kami ucapkan terima kasih. Semoga mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga juru bicara kita, Mbak Enda, Mas Angga, Pak Bukhari, Pak Arfi yang luar biasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang mencerahkan kita, Pak Ustadz, dari awal sampai akhir. Semoga ini semua tali silaturahim yang terus berlanjut sampai kapanpun. Akhir kata, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.